Oke YouTube, ketemu lagi dengan kami di channel Supermedia.net. Pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya membuat ISP, connect menggunakan PPPoE tunnel, dan memakai IP dinamik menggunakan router board mikrotik? Apakah bisa? Jawabannya yaitu sangat bisa. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai habis. Oke YouTube, yang pertama yang harus kalian sediakan yaitu router board, kemudian power adapternya, kabelan, satu lagi yang berhubungan dengan router board ISP penyedia internet kalian. Yang pertama langkahnya yaitu kita hidupkan dulu mikrotik router boardnya ke aliran listrik. Pokoknya hidup lah ya. Router board kita sudah hidup, sudah menyala, bisa dilihat di layar kalian. Tuh, indikatornya sudah menyala. Kemudian kabelan ini kita masukkan ke Ether 2 untuk setting ya. Oke, kabelannya kita masukkan ke Ether 2 untuk setting terlebih dahulu. Oke, sudah detect ya. Kemudian kabel dari ISP kita nyalakan, kita sambungkan, kok dinyalakan. Oke, ini sudah, dua-duanya sudah menyala ya, bisa diperhatikan. Sudah, indikatornya sudah betul. Oke, langkah selanjutnya kita harus menggunakan laptop dan aplikasi Winbox untuk mesettingnya. Langsung saja kita ke laptop. Oke, untuk yang pertama kalian harus membuka aplikasi Winbox. Kemudian di sini kita bisa masuk lewat IP address maupun MAC address. Loginnya kita isikan admin, passwordnya kita kosongkan, kemudian kita klik connect. Karena ini kita akan setup dari baru, maka kita harus remove configuration agar clear semuanya. Dan ini kita menunggu sekitar 1 menitan, menunggu router boardnya itu reboot seperti ini, booting lagi. Lalu kita klik cancel. Nah, di sini kita mendapatkan IP 0.0.0.0. Kita masuknya lewat mana? Ya lewat MAC address A, karena IP-nya belum ada. Loginnya tetap admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian kita klik connect. Setelah baru kan ini kosong. Jangan lupa kalian ubah dulu password defaultnya. Caranya masuk ke menu sistem, kemudian klik user, kemudian klik plus. Di sini nama kita ubah menjadi user test misalkan. Passwordnya kita kasih 123456780. Confirm passwordnya harus sama. Kemudian di
grup, kita harus full. Kalau kita edit aja nanti nggak bisa edit. Kemudian klik OK. Sudah, yang sistem default usernya ini kita delete. Kemudian kita close dulu. Masuk lagi ke Winbox. Loginnya kita rubah yang barusan kita kasih tadi, yaitu user test. Passwordnya 123456789. Klik enter bisa, klik connect bisa. Oke, kita bersihkan dulu ini. Lalu kita masuk ke menu interface. Nah, ini nanti metodenya begini. Ether 1 untuk connect dari ISP atau layanan internet, penyedia internet. Ether 2 dan Ether 3 itu nanti rencananya distribusi melalui bridge. Bridge itu menyatukan dua internet menjadi satu IP. Oke, kita langsung saja Ether 1 kita rubah namanya menjadi ISP. Klik OK. Lalu kita masuk ke menu bridge. Karena ini distribusinya lewat bridge ya. Klik plus. Tab general kita namanya kita rubah menjadi distribusi PPOE. Tipenya bridge, biarkan semuanya seperti ini. Kita klik apply, kemudian OK. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke table port. Klik tanda plus. Interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian bridge-nya distribusi PPPoE. Kita klik apply. Kita akan keluar dari inbox. Biasanya nggak tahu juga. Jadi sudah. Oke, langsung kita klik tanda plus lagi. Interface-nya Ether 3, bridge-nya distribusi PPOE, kemudian klik OK. Kita silakan dulu yang ini, silakan. Nah, di menu interface tadi sudah terlihat bahwa Ether 2 dan Ether 3 ini sudah menjadi satu. Tandanya apa? Ether 2 master, kemudian Ether 3-nya itu slave. Selanjutnya kita konekkan Ether 1 atau ISP ini tadi ke layanan internet kita. Caranya masuk menu IP, kemudian DHCP client, klik tanda plus, use peer DNS OK, use peer NTP OK, kemudian interface-nya kita pilih ISP karena layanan kita tadi melalui interface yang bernama ISP. Add default port-nya yaitu yes, kemudian OK. Masih searching, kemudian dia sudah full. Lalu kita masuk ke menu DNS. Kita klik menu IP, kemudian DNS. Di
Di sini kita pakai public IP saja seperti 8.8.8, kemudian bawahnya 8.8.4.4. Kalau remote request-nya kita centang, kemudian kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu NAT. Caranya yaitu IP, firewall, table NAT, kemudian kita klik tanda plus, general, chain-nya SRC NAT, action-nya yaitu masquerade. Kita klik apply, kemudian OK. Lalu kita mengasih IP untuk router core kita atau mikrotik kita. Caranya yaitu IP, kemudian address, kemudian klik tanda plus, addressnya kita rubah menjadi 192.168.1/24 jika kalian memakai IP kelas C. Networknya kemudian kita masukkan yaitu 192.168.88.0. Interface-nya jangan lupa yaitu bridge-nya tadi di mana? Distribusi PPPoE. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita keluarkan dulu. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Winbox. Nah, di sini kan sudah ada MAC address, IP address-nya sudah. Kita klik connect. Kemudian kita masuk ke menu IP, kemudian pool untuk membuat IP address dinamiknya PPPoE tunnel tadi dari layanan internet kita. Kita klik tanda plus, kemudian namanya kita rubah menjadi pool distribusi. Addressnya kita rubah menjadi sama dengan address yang kita buat tadi, 192.168.88.10 sampai 192.168.250. Lalu kita klik OK. Nah, muncul. Lalu kita membuat untuk scriptnya, profil PPPoE-nya, masuknya ke menu PPPP. Kita mulai dari profile. Tab profile, klik tanda plus. Di sini kita kasih nama di PPPoE 10 Mbps. Misalkan ya, lokal address-nya full distribusi, remote address-nya full distribusi juga. Lalu limitnya kita limit karena kita dikasih namanya 10 Mbps, maka RxTX-nya kita juga ubah. Rate limitnya Rx itu upload, TX itu download ya. Rx-nya kita kasih 3M aja per 12M untuk menghindari latensi. Kita klik OK, kemudian masuk menu split. Klik tanda plus, kemudian namanya kita rubah menjadi terserah kita. Misalkan di sini kita tulis user test. Passwordnya kita rubah menjadi 123456. Servisnya masuknya ke PPPoE. Profilnya kita masuk ke PPPoE 10 Mbps tadi. Kita klik apply, kemudian OK.
lalu masuk ke PPPoE server, klik tanda plus, service name-nya kita kasih Supermedianet. Interface-nya di mana? Distribusi PPPoE. Lalu kita klik apply, kemudian OK. Nah, maksud dari profile itu membuat profile bisa juga untuk membatasi limit yang kita berikan. Misalkan kita membuat profile 2 juga bisa di sini. Kemudian kita masuk di script itu untuk mengkoneksikan enkripsi lah dari klien ke router kita. Kemudian PPPoE server ini untuk server dari PPPoE kita. Lalu kita ngetesnya bagaimana? Kita ngetesnya pakai router yang mempunyai koneksi PPPoE ya. Kita lihatkan dulu untuk tenda N301 itu juga bisa untuk PPPoE client. Coba kita ke settingan tendanya ya. Ini adalah contoh routernya, tenda N301, adaptornya, ini sudah saya colokkan ke listrik, sambungkan ke aliran listrik. Kemudian yang untuk port setting tadi kita cabut, masukkan ke WAN-nya dari tenda. Ini anggap aja router tenda ini punyanya si klien. Sekarang kita setting tendanya melalui HP. Ibaratnya kita ini di rumah klien, di rumah pelanggan kita. Kita klik tenda, mana tenda? Nah, ini tenda. Nah, di sini langsung diarahkan ke halaman web-nya dari tenda. Nah, di sini kan ada pilihannya PPPoE, Dynamic, Static IP. Kita pilih PPPoE karena kita tadi tutorialnya di PPPoE. Username-nya harus sama dengan yang di Mikrotik tadi. Kalau huruf besar kecilnya itu harus sama juga, nggak boleh beda. Tadi kita pakai kecil semua di situ, maka di sini juga pakai kecil semua. User test. Passwordnya kita kasih apa tadi? 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian wifi name-nya ini sesuai request dari pelanggan ya. Kemudian kita klik OK. Sudah di save. Nah, maka statusnya di sini sudah dapat IP-nya sudah, gateway-nya sudah, DNS-nya pun sudah. Lalu kita coba ke google.com. Oke, google.com sudah bisa, youtube.com sudah bisa, speed test karena kita tadi ngasihnya 10 Mbps, maka ini juga akan 10 Mbps pasti itu tuh kan. Kenapa saya ngasihnya 12 di rate limit RTX nya tadi? Untuk menghindari latensi. Sama ya, tadi RX nya 3 ya, downloadnya
holo kita kasih 12 tadi, tapi sama kan, hampir sama kan. Google bisa. Jadi di rumah klien ini sudah bisa untuk internetan. Cukup sekian video kali ini guys. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Subscribe itu nggak bayar, gratis. Kalau nggak ada yang paham, silahkan komen di bawah. Sebisa mungkin saya akan jawab sebisa saya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya.